Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Biologi Laut. Kali ini pertemuan ke-14 yang membahas tentang metazoa kelompok reptil laut. Nah, di sini akan membahas tentang penyu, ular laut, buaya laut atau buaya erasin, dan iguana laut. Nah, yang pertama kita akan membahas yang penyu dulu. Penyu itu termasuk kelas reptilia. Reptilia ini adalah kelas dari vertebrata ektotermik. Nah, jadi kan reptil itu ada banyak. Nah, reptil itu termasuk vertebrata. Ya, kemudian di sini yang kategori ektotermik atau berdarah dingin, yang meliputi ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Nah, itu kan hewan-hewan berdarah dingin, ular, kadal, buaya, kura-kura. Kadal ini maksudnya kadal laut yang iguana tadi. Nah, reptil memiliki kulit bersisik, menghirup udara dengan paru-paru, dan memiliki 3 bilik jantung. Nah, jantungnya waktu itu kan nggak salah yang ikan itu 2 bilik ya, 2 bilik jantung. Sementara kalau yang manusia ada 4, tapi kalau penyu ini ada 2. Penyu ini ada 3, mohon maaf. Sebagian besar reptil bertelur, meskipun beberapa menghasilkan telur yang menetas secara internal. Nah, maksudnya di sini diceritakan reptil itu banyak yang ada telurnya, bertelur lah, maksudnya ada telur ular, telur kadal, telur buaya, telur iguana, tapi ada beberapa, tapi sini nggak jelaskan ya spesies yang mana. Dia pemijahannya telurnya internal, mungkin contoh yang ini bukan reptil nih, ikan hiu. Ikan hiu itu telurnya itu prosesnya di dalam tubuh, jadi nanti ada telurnya tapi menetasnya itu dalam tubuh, jadi pas dilahirkannya udah bentuk anakan, jadi yang ovovivipar lah. Kemudian ini taksonomi penyunya, ya kingdomnya animalia, hewan, filumnya chordata, kelasnya ordo nih kan, ordo, subordo, superfamily ini. Kemudian ini familinya Chelonidae. Nah, ini ada 2 pembagian nanti. Penyu itu ada dua keluarga atau 2 pembagian ya. Pertama, Chelonidae yang ada 6 jenis penyu ya. Dari penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu pipih, penyu tempayan. Kemudian kalau yang family atau keluarga Dermocelidae itu spesiesnya penyu belimbing. Nah, perbedaannya nanti akan jelaskan. Tapi kalau nggak salah perbedaannya itu penyu belimbing itu cangkangnya nggak lengket dengan si penyu. Di literatur yang dibaca, tapi kan nantilah kita jelaskan lagi atau ada sesi diskusi kan. Nah, ini family-nya kan sebagian besar para ilmuwan bersepakat tentang keluarga penyu itu ada 2, yang Chelonidae, kura-kura laut atau penyu. Bukan penyu sih, kura-kura lain lagi, yang kura-kura itu ada tangannya. Tapi kalau penyu kan dia sirip. Nah, ini mungkin kayak seperti ini sirip lah lebih, bukan tangan ya. Kemudian kura-kura laut atau penyu ada ataupun satu spesiesnya lah dengan cangkang yang ditutupi dengan sisik. Sisik lempeng tanduk, maksudnya cangkangnya itu ditutupi dengan sisik, ada sisik di cangkangnya. Itulah kalau Chelonidae. Kalau yang Dermocelidae, kura-kura tanpa bulu dengan tersisa satu spesies modern yaitu penyu belimbing. Penyu belimbing ditutupi dengan kulit kasar. Mereka satu-satunya kura-kura laut yang tulang punggungnya tidak melekat pada bagian cangkang. Nah, itu yang bilang tadi, tulang punggungnya itu nggak melekat di cangkang, jadi pelepasannya mudah. Tapi kalau sebagian besar jenisnya itu cangkangnya, tulang punggung melekat dengan cangkang. Tadi kan kalau yang 6 spesiesnya itu ada sisik, tapi kalau yang ini nggak ada sisik, tapi kulit kasar kalau yang penyu belimbing. Nah, di situ dia bedanya. Ya, lanjut. Ini rekaman fosil kura-kura pertama muncul selama periode Triasik, yaitu 245 sampai 208 juta tahun yang lalu. Nah, ini kan kalau dilihat gambar di samping ini adalah apa ya? Timeline ataupun garis dari zaman dinosaurus, dari masa Devonian sampai 355 tahun yang lalu tuh masa Devonian. Kemudian ada Karbonif, Permian, Triasik. Nah, diperkirakan penyu atau kura-kura itu dari zaman Triasik ini 250 tahun sampai 203 tahun lah, di ring inilah si penyu tadi kan. Pertama kali dinosaurus bilang ini mammaliform atau semacam mamalia mungkin ya. Kemudian ada habis setelah masa Triasik ada periode Jurassik. Jurassik ini sering kita dengar lah. Kemudian Cretaceous, baru lahir Cenozoik. Cenozoik itu
udah zamannya udah nggak ada lagi dinosaurus, udah hewan-hewan yang sekarang ini. Kemudian para ilmuwan percaya bahwa penyu modern berasal dari nenek moyang penghuni rawa yang hidup di selama periode Triasik akhir. Triasik akhir itu bukan 250 dia, tapi 203. Jadi kan ini hitungnya mendekati nol, yang kayak kalau di kita bilang sebelum Masehi lah. Nah, ini kan makin lama makin mundur ya. Jadi di tahun-tahun mungkin ya 200 berapa ya? 210 mungkin itu berapa. Nah, ini penghuni rawa, ada makhluk, bukan makhluk sih. Hewan rawa mungkin dia berevolusi bentuknya mungkin seperti penyu. Catatan fosil menunjukkan bahwa Archelon ischiros, penyu sekarang sudah punah. Maksudnya ini ada catatan rekaman dari fosil ya. Ada namanya dulu penyu namanya Archelon ischiros, itu udah punah, itu merupakan penyu terbesar. Nah, ini contoh gambarannya. Ini foto ilustrasi perbandingan ukuran Archelon ischiros yang sudah punah dengan ukuran manusia. Jadi dia sekitar kayaknya ini 2 atau 3 kali lipatnya si manusia. Ini kalau bersirip berarti dia penyu. Nah, ini penyu. Ini asal mulanya di berdasarkan rekaman fosil, kalau digambar kurang lebih kayak gini lah. Kemudian dari zaman Kapur akhir adalah salah satu kura-kura terbesar yang pernah hidup dan mencapai panjang 3-4 meter. Nah, di sini kan mereka ini bilangnya kura-kura. Tapi kan ini kan gambarnya penyu. Kalau kura-kura dia kan ada tangannya. Ini kan kayak sirip penyu. Mungkin maksudnya kurang lebih kayak gitu. Jadi karena bahannya bahan luar ya kita harus harus mentranslitkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan ini maksudnya nih intinya dari kalian supaya tahu lah kayak mana bedanya itu kura-kura, kayak mana juga bedanya penyu. Kemudian bersamaan dengan buaya air asin, ular laut, dan iguana laut, penyu adalah satu-satunya reptil yang beradaptasi dengan air laut yang masih hidup. Nah, ini reptil yang masih hidup, tapi kayak buaya laut masih ada sih. Maksudnya, di antara berempat inilah yang masih hidup di antara hewan-hewan reptil laut yang lainnya. Mungkin ada apa dulu kan, reptil-reptil lainnya mungkin nggak bertahan hidup. Nah, yang mereka berempat ini masih bertahan. Nah, ini foto ilustrasi kehidupan zaman Jurassik. Berarti ini periode setelah zaman Triasik tadi. Nah, ini mungkin udah hampir punah penyunya, ataupun sudah berevolusi. Yang bertahan hidup tetap bertahan, yang nggak bertahan hidup akan tergantikan dengan spesies-spesies yang lain. Oke, kemudian morfologi penyu. Tubuh penyu terbungkus oleh tempurung atau karapas keras yang berbentuk pipih serta dilapisi zat tanduk. Nah, zat tanduk ini atau keratin namanya, nggak salah. Ini contoh gambaran zat tanduk. Kalau di infrared kan atau di sinar X kan mungkin seperti ini. Terbungkus oleh tempurung. Tempurung karapas keras. Nah, nih itu karapasnya. Pipih ya. Kalian sama tahu lah, udah tahu nih karapasnya kan. Karapacai. Ini tahu plastron. Plastron bagian apa tuh? Dadanya. Kalau karapas punggung. Karapas tersebut mempunyai fungsi sebagai pelindung alami dari predator. Jelas lah, ini kayak tameng kan. Penutup pada bagian dada dan perut disebut plastron. Nah, ini plastron perutnya. Ada berapa pack nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya 6 pack ya. Ini 12 pack sih. Berarti penyu ada 12 pack. Kemudian ciri khas penyu secara morfologis terletak pada terdapatnya sisik inframarginal, atau yang disebut sisik yang menghubungkan antara karapas, plastron, dan terdapat alat gerak berupa flipper. Ini kalau kita terjemahkan kan, ada sisik inframarginal itu yang kayaknya di punggungnya itu, karena kan dia menghubungkan karapas. Nah, karapas kan ini plastron, dan di antara itu terdapat alat geraknya kayak flipper atau ya, semacam ininya alat gerak penyu. Zat tanduk dalam atau keratin. Nah, zat tanduk ini nama lainnya mungkin sekarang disebut keratin, memiliki fungsi melindungi jaringan bawah dari gesekan mekanis. Nah, dia melindungi karapasnya ini ada keratin atau zat tanduk. Jadi melindungi, ada dilapisi mungkin halus ataupun kita nggak lihat. Untuk kita lihat seperti inilah bentuk zat karapasnya di cangkang tadi. Dia melindungi biar biar nggak dilindungi dari gesekan-gesekan yang kecil. Jadi bisa ada bantuan penahanan lah, nggak langsung rusak atau apa kan. Nah, kemudian ini lanjut yang tadi, flipper yang saya bilang tadi, pada bagian depan berfungsi sebagai alat dayung. Nah, kan dia ada dua tuh, ada
ada di depan 2 biji, di belakang ada lagi. Kalau depan itu sebagai alat dayung dan flipper bagian belakang berfungsi sebagai alat kemudi. Nah, si depannya mungkin dia mendayung, belakangnya kayak mengendalikan mau belok mana atau apa kan, kendalinya di belakang. Pada penyu-penyu yang ada di Indonesia mempunyai ciri khusus yang dapat dilihat dari warna tubuh, bentuk karapas, serta jumlah dan porsi sisik pada badan dan kepala penyu. Nah, maksudnya kan di Indonesia ini termasuk daerah yang penyunya masih banyak. Entah 6 dari 7 itu ada di Indonesia, nggak salah saya. Spesies penyu ada 7, yang di Indonesia ada 6. Jadi ya sisanya mungkin di daerah lain, jadi Indonesia itu termasuk banyak. Jadi bisa dilihat perbedaannya itu dari warna tubuh, bentuk karapas atau bentuk punggungnya, jumlah porsi sisik, maksudnya sisik itu kan besar, sisik yang mudah dilihat. Berapa sih sisik penyu hijau? Oh, ada 12. Atau penyu belimbing ada berapa? Ada 8. Penyu yang ini ada berapa? Nah, ada sekian kan. Langsung bentuk kepalanya kayak mana? Karuncing, atau moncong, atau pipi. Nah, gitu loh ya cara beda-bedakan penyu. Kemudian, penyu mempunyai alat pencernaan luar yang keras untuk mempermudah menghancurkan, memotong, dan mengunyah makanan. Mungkin maksudnya alat pencernaan yang luar tuh mungkin kayak mulut, gigi, lidah, jadi keras dia. Mudah menghancurkan makanan yang keras untuk dicerna oleh pencernaan dalam, mungkin seperti usus, lambung, atau apa kan. Kemudian, walau selama bertahun-tahun, walau selama bertahun-tahun berkelana dalam air, sesekali hewan kelompok vertebrata kelas Reptilia itu tetap harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Nah, maksudnya ini penyu yang termasuk kelompok vertebrata kelas Reptilia itu dia biarpun dalam air, sesekali harus ke permukaan daratan untuk mengambil napas. Nah, kemudian itu karena penyu bernapas dengan paru-paru. Penyu pada umumnya bermigrasi dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jaraknya 3.000 km dapat tempuh 58 sampai 73 hari. Nah, jadi kan di sini kan diceritakan setelah tadi bilang penyu itu dia biarpun dalam air sesekali juga ke darat untuk ambil napas. Dia juga bernapas dengan paru-paru. Di gambar paru-parunya ada 2. Paru-parunya agak melebar, kalau manusia mungkin agak ke bawah, agak rapat. Nah, penyu ini lebar, nah badannya juga lebar. Kemudian dia bermigrasi sekitar 3.000 kilometer tuh semana ya? Kayak kita ke mana ya? Ke Lampung atau ke Bengkulu atau Kepri, lupa saya jaraknya segini, atau Jambi ya. Nah, itu bisa tempuh 58 sampai 73 hari. Kalau kita berjalan kaki mungkin segitu juga, ataupun ini lebih cepat lah penyu nih kalau dia migrasinya. Kemudian dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan yang berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa. Nah, jadi kan ketika penyu bertelur banyak, nggak semua berhasil kembali ke laut. Yang kembali ke laut itu cuma sedikit, mungkin dimangsa ataupun tidak bertahan hidup. Tapi umumnya mungkin dimangsa atau diambil oleh manusia mungkin atau mangsa lainnya. Nah, di sini ini ada gambaran. Kalau bahasa Inggris kan turtle. Turtle itu penyu. Kalau sebagian dari kita mengatakan turtle itu ya kura-kura, turtle ninja turtle itu kan, kura-kura ninja. Turtle di sini penyu. Kalau kura tuh tortoa, tortoise atau tortoa. Yang ada tangannya nih, ini kura-kura. Nah, kalau penyu yang tangannya nggak ada. Nah, itu dia perbedaan yang saya dapat ya. Penyu itu turtle, tortoise, tortoa, kura-kura. Jadi kalau bilang kura turtle itu teenage turtle apa ya? Kura-kura ninja. Padahal itu penyu-penyu ninja mungkin, ataupun harusnya turtoa ninja maksudnya. Ya contoh yang di filmnya kan. Kemudian data ini tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan predator alaminya seperti kepiting, burung, dan tikus di pantai serta ikan-ikan besar. Begitu tukik. Tukik itu ya nama lain anak penyu ya, tersebut menyentuh perairan dalam. Nah, di sini disebutkan rupanya yang memburu telur penyu itu manusia. Itu manusia itu bukan predator alami, dia emang suka ambil telur penyu mungkin untuk dijual, ataupun ada yang suka memakannya atau apa kan, jadi kan beda-beda dia. Ada manusia suka ambil penyu, ataupun manusia itu untuk keperluan komersial atau kebutuhannya selain predator alami. Jadi ada predator alami si kepiting, burung. Mungkin kepiting
makan anak penyu, mungkin itu masih belum keras, masih rapuh karena dia karnivor. Ada juga burung yang makan anakan penyu, tikus pantai, kemudian pas mungkin mau dekati ke laut dimakan ikan. Nah, ada predator yang mengakibatkan tidak semua dapat menjadi besar, tumbuh besar lah. Kemudian menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman Jurassic. Ya, maksudnya kan udah ada dia di zamannya kayak kita timeline tahun tadi lah udah saya ceritakan tadi kan. Atau seusia dengan dinosaurus, penyu Achelon yang berukuran panjang badan 6 meter dan penyu Chimolcheis yang berenang di laut berubah seperti penyu masa kini. Kalau Archelon itu sudah saya contohin gambarnya. Nah, ini ada contoh-contoh lain kan, contoh-contoh penyu yang pernah terlihat fosilnya atau ditemukan di zaman dahulu. Ini turtle Kepulauan Galapagos, Galapagos Giant Turtle, berarti kura-kura. Kalau tortoise, maaf, Galapagos Giant Tortoa, kura-kura. Ini yang besar, Green Turtle. Oh, Chelonia midas masih ada. Alligator Snapping Turtle. Nah, di sini turtle, tapi ada tangan, harusnya Tortoa tadi kan. Ini kura-kura. Nanti harus kita pelajari lagi lah gimana jelasnya. Ini turtle, saya turtle nih kura-kura. Tapi tadi di satu menyebutkan turtle adalah penyu. Kemudian, nah kita sekarang ini kan tadi detail dari penyu. Sekarang kita akan membahas masing-masing 7 penyu yang masih ada masih hidup di dunia ini. Kita mulai dari penyu belimbing atau Dermochelis coriacea. Penyu belimbing telah bertahan hidup selama lebih dari ratusan juta tahun. Kini spesies ini menghadapi kepunahan. Selama 20 tahun terakhir, jumlah spesies ini menurun dengan cepat, khususnya di kawasan Pasifik, hanya sekitar 2.300 betina dewasa yang tersisa. Intinya nggak banyak lagi ini penyu belimbingnya. Ini contoh penyu belimbing. Ya sih kayak pohon belimbing, belimbing yang buah, bukan belimbing yang untuk asam tuh. Ini contohnya mirip kan. Penyu belimbing. Nah, ini kalau lihat dari depan seperti ini. Dia coraknya hitam putih. Kalau berbeda dengan penyu-penyu lain, jadi lebih mudah dikenali harusnya. Hal ini menempatkan penyu belimbing Pasifik menjadi penyu laut yang paling terancam populasinya di dunia. Jadi yang paling terancam populasinya itu ya penyu belimbing, udah hampir punah mungkin kan. Ini waktu terdampar, mungkin ini diikat, mau ditolong atau diikat biar gak kabur, jadikan pijak-pijak manusia atau apa, mungkin berikutnya mungkin dilepaskan. Kita nggak tahu bagaimana kelanjutan dari gambar ini. Semoga dilepaskan ke laut kan dan selamat. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2006, 3 negara yaitu Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon telah sepakat untuk melindungi habitat penyu belimbing melalui MOU Tri-National Partnership Agreement. Nah, ini kurang lebih mungkin logonya seperti ini. Mereka membentuk MOU untuk melindungi habitat penyu belimbing agar tidak punah. Karena kan Indonesia, Papua Nugini dengan Kepulauan Solomon itu kan berdekatan. Mungkin di situlah banyak kawasan penyu belimbing. Mungkin mereka sepakat masing-masing negara, masyarakat negaranya jangan memburu atau mengambil penyu ini untuk dijual atau apa. Jadi harus dipelihara atau dijaga lah kelestariannya. Penyu belimbing memiliki karapas berwarna gelap dan bintik-bintik putih. Ya, seperti saya bilang tadi, dia warna hitam ya, itunya di situ hitam. Karapasnya hitam, mukanya ada bintik-bintik putih. Jadi ukuran penyu belimbing dapat mencapai 180 cm, beratnya mencapai 500 kg. Penyu belimbing dapat ditemukan di perairan tropis hingga ke lautan kawasan subkutub dan bisa bertelur di pantai-pantai kawasan tropis. Nah, dia biasanya bertelur di pantai-pantai yang tropis di daerah khatulistiwa pastinya kan. Spesies ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan terbuka dan hanya muncul ke daratan pada saat bertelur. Jadi dia sering di laut. Jadi dia ke darat tuh pas lagi mau bertelur aja. Kemudian penyu belimbing betina dapat bertelur 4 sampai 5 kali per musim. Cuman saya mohon maaf belum tahu per musim itu apakah per musim hujannya, musim panas, ataukah musim subtropis yang 4 musim tuh. Nah, ini mungkin musim Indonesia, mungkin kemarau dan hujan tuh bisa bertelur 4 sampai 5 kali dalam musim itu, ataupun musim musim bertelurnya si penyu ini mungkin bertelurnya setahun sekali ataupun nggak sering-sering lah. Nah, situ mungkin bertelur 4 sampai 5 kali.
sebanyak 60 sampai 129 telur. Nah, yang dikeluarkan dalam sekali peneluran kan. Penyu belimbing bertelur setiap 2 atau 3 tahun dengan masa inkubasi sekitar 60 hari. Nah, di sini kembali terlihat jawabannya bahwasanya satu musim peneluran penyu itu dia 2 sampai 3 tahun sekali. Berarti dalam 2 sampai 3 tahun sekali itu pada masanya saatnya dia akan bertelur, waktunya udah bertelur, nanti ada musim bertelur rame-rame biasanya tuh segerombolan akan bertelur. Dia bertelurnya 4 sampai 5 kali, telurnya sebanyak 60 atau 119, masa inkubasi atau penetasannya itu sekitar 60 hari. Kemudian yang kedua, penyu hijau Chelonia midas. Penyu hijau ini agak sering ya, agak populer lah. Waktu zaman saya kuliah dulu berarti mungkin masih banyak atau sering jumpai. Penyu hijau merupakan jenis penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Sering ketemu di laut tropis. Dapat dikenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya tumpul. Nah, paruhnya tumpul, kepalanya kecil. Nah, seperti inilah contohnya ya. Nah, ini dia. Dinamai penyu hijau bukan karena sisiknya berwarna hijau, bukan karena sisiknya warna hijau dia dinamai penyu hijau, tapi warna lemak yang terdapat di bawah sisiknya berwarna hijau. Nah, sisiknya di bawah sisik yang berwarna hijau ini terdapat berarti warna lemaknya. Nah, di sini bukan karena sisiknya berwarna hijau, tapi terdapat warna lemak yang terdapat di bawah sisiknya berwarna hijau. Nah, maksudnya ada kayak lapisan lemaknya tuh warna hijau di bawah sekitaran sisik, makanya dinamakan penyu hijau tadi. Tubuhnya bisa berwarna Tubuhnya bisa berwarna abu-abu, kehitaman atau kecoklat-coklatan. Jadi kan yang Chelonia midas atau penyu hijau ini warna tubuhnya itu bisa warna abu-abu, kehitaman atau coklat-coklatan, tapi yang lapisan lemaknya itu warna hijau. Jadi jangan lihat warna kulitnya, lihat lapisan lemaknya. Itu dia dinamakan Chelonia midas atau penyu hijau. Daging jenis penyu inilah yang paling banyak dikonsumsi seluruh dunia, terutama di Bali. Oh, inilah jenis penyu yang dimakan dagingnya ya, jenis Chelonia midas. Kalau bisa jangan dimakan lagi biar nggak punah. Kemudian mungkin karena orang memburu dagingnya, maka penyu ini kadang-kadang pula disebut penyu daging. Oh iya, karena mungkin sering diburu dinamakan penyu daging. Penyu hidup dewasa hidup di hamparan padang. Penyu hijau dewasa, bukan penyu hijau proses dewasa. Penyu hijau dewasa hidup di hamparan padang rumput dan ganggang. Berat penyu hijau mencapai 400 kilo, namun di Asia Tenggara yang tumbuh paling besar sekitar separuh ukuran ini. Jadi di Asia Tenggara separuh dari 400 kilo yang jarang lah ya, 400 kilo mungkin jarang, tapi yang umumnya di Asia Tenggara itu setengahnya, berarti sekitar 200 kiloan lah. Penyu hijau di barat daya Kepulauan Hawaii kadang-kala ditemukan mendarat pada waktu siang untuk menjemur panas. Nah, di sini diceritakan ada di daerah Hawaii itu kadang-kadang siang itu dia berjemur pada saat cuaca panas. Anak-anak penyu hijau setelah menetas akan menghabiskan waktu di pantai untuk mencari makan. Jadi anak-anak penyu hijau tuh setelah menetas mungkin nggak langsung ke laut, mereka di sekitar pantai dulu mencari makan. Tapi di sini di literatur di sini saya dapat gambar ada penyu hitam, Chelonia agassizi namanya. Kalau hijau tadi Chelonia midas seperti ini nih, Chelonia agassizi. Tapi nggak banyak ya yang menjelaskan penyu hitam, adalah sesekali. Kemudian penyu hijau yang berada di sekitar Teluk California hanya memakan alga merah. Tadi kan penyu yang pada umumnya itu dia bermain di sekitar pantai, ya mungkin dia makan alga di pinggir pantai. Tapi kalau yang di Teluk California itu cuma makan alga merah. Lanjut, penyu hijau akan kembali ke pantai asal ia dilahirkan untuk bertelur setiap 3-4 tahun sekali. Nah, setelah dewasa, 3-4 tahun sekali dia akan kembali di mana penyu itu dilahirkan untuk dia bertelur. Lanjut, ketika penyu hijau masih muda, mereka makan berbagai jenis biota laut seperti cacing laut, udang remis, rumput laut, juga alga. Jadi, ketika muda itu penyu hijau ini omnivora, tapi ketika tubuhnya mencapai ukuran sekitar 20-30 cm, mereka berubah menjadi herbivore dan makanan utamanya adalah rumput laut. Nah, jadi waktu masih kecil dia makannya omnivore, tapi ketika sudah berukuran 20-30 cm, dia bakal makan rumput-rumputan atau lebih dikenal dengan herbivore. Kemudian ada penyu pipih Natator depressus. Penyu pipih dalam bahasa Inggris bernama flatback turtle. Flatback itu kan belakangnya datar, ya. Kura-kura yang belakangnya datar. Pemberian nama flatback turtle karena sisik marginal. Tadi kan saya jelasin. Sisik marginal tuh yang apa tuh? Di antara ini
karapas dan plastron. Nah, sisiknya di bagian sini ini sangat datar ya. Sangat datar atau flat dan sedikit melengkung di sisi luarnya. Mungkin ya di sisi dalam, sisi luarnya melengkung sedikit yang ini kan. Di awal abad 20, spesies ini sempat agak ramai diperdebatkan oleh para ahli. Sebagian orang memasukkannya ke dalam genus Chelonia. Nah, ini awalnya para ahli zaman dulu memasukkan ke dalam Chelonia, Chelonia yang penyu hijau tadi atau penyu hitam. Namun setelah diteliti dengan sesama, para ahli sepakat memasukkannya ke dalam genus Natator. Statusnya yang tersisa saat ini, satu-satunya yang tersisa hingga saat ini, jenis ini karnivora sekaligus herbivora. Jadi penyu yang tersisa yang dari penyu pipih ini, yang Natator depressus ini, tipenya karnivor dan herbivor. Jadi dimakan daun atau tumbuhan dan makan daging-dagingan. Mereka memakan timun laut, ubur-ubur, kerang-kerangan, udang dan invertebrata lainnya. Nanti kalau coba kalian diskusikan, kenapa di sini mungkin sama aja sih bahasanya tuh jenis ini karnivor sekaligus herbivor. Kenapa nggak dibuat aja istilahnya omnivora? Nah kan lebih mungkin sama aja ya maksudnya, cuman beda-beda aja cara penulisannya. Kalau kita mungkin sebut aja lah omnivora, kalau makan semua ya kategori itu kan. Kemudian penyu lekang, Lepidochelys olivacea. Dalam bahasa Inggris, penyu ini dikenal dengan nama Olive Ridley Turtle. Nama lainnya ya. Penampilan penyu lekang ini adalah serupa dengan penyu hijau, tapi kepalanya secara komparatif lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan bersudut. Ini dibilang penampilan penyu lekang ini adalah serupa dengan penyu hijau. Mirip dengan yang Chelonia tadi, tapi kepalanya secara lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan bersudut. Nah, jadi kepalanya lebih gede pada penyu hijau, karapasnya lebih gepeng ya, langsing dan ada sudutnya lah, ada sudut kalau tadi kayak bulat mungkin ya. Tumbuhnya berwarna hijau pudar, mempunyai 5 buah atau sisik lateral di sisi sampingnya. Dia warnanya hijau pudar, mempunyai 5 buah atau lebih. Jadi sisiknya lebih banyak. Ini lebih banyak penyu lekang ini dibandingkan penyu hijau, lebih banyak sekitar 5 buah atau lebih di sisi sampingnya, sisik lateralnya mungkin lebih banyak. Sisik ini ya mungkin ya. Lebih banyak dia. Dan merupakan penyu terkecil di antara semua jenis penyu yang ada saat ini. Nah, karena dia ramping, dia termasuk penyu kecil. Mungkin kalau dengan Chelonia medias, badan dia kecil tapi kepalanya besar ini. Seperti halnya penyu tempayan, penyu lekang juga karnivor. Mereka juga makan kepiting, kerang udang-udangan, dan kerang remis. Jadi yang penyu lekang ini dia karnivor, biarpun penyu yang paling kecil antara semuanya. Kemudian penyu sisik Eretmochelys imbricate. Penyu sisik atau dikenal dengan hawksbill turtle. Hawk ini kayak elang ya, mata elang mungkin. Karena paruhnya tajam dan menyempit, meruncing, dan rahangnya agak besar mirip paruh burung elang. Oh, jadi yang mirip burung elang itu paruhnya nih, moncong. Aduh, sorry, mana kursor. Moncongnya, bukan matanya. Tapi kali matanya, hawknya apanya moncong. Demikian pula karena sisiknya yang tumpang tindih, overlapping, nah maksudnya saling menimpa ya. Ini sisik ini timpa lagi, seperti sisik ikan, maka orang menamainya penyu sisik. Jadi bentuknya kalau yang penyu lain ini sisiknya nggak menimpa, tapi kalau ini menimpa. Timpa sini ada lagi timpa seperti sisik ikan. Makanya namanya penyu sisik. Ciri-ciri umum adalah warna kerapasnya variasi kuning, hitam, coklat, dan bersih. Plastron berwarna kuning-kuningan. Nah ini tadi berwarna hitam, coklat, kuning sisinya dan bersih gitu. Nah ini penyu sisik kelihatan. Plastron tuh perutnya warna kuning, kekuning-kuningan lah. Terdapat 2 pasang sisik perifrontal. Nah, sisik perifrontal itu ini, yang di kepalanya nih. Sisik perifrontal. Disebut beku dalam bahasa Jepang. Banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri kerajinan, terutama di Jepang. Nah, karena mungkin bentuknya cantik, ataupun bagus, ataupun berpotensi lah dibuat jadikan hiasan, jadi banyak diburu untuk dijual sebagai aksesoris. Jadi kan bisa mengakibatkan kepunahan. Sebagian besar bertelur di pulau-pulau terpencil. Jadi bertelurnya nggak di sembarang tempat ya, di pulau-pulau terpencil. Nggak semua kepulauan berarti. Di tempat ramai mungkin nggak mau. Penyu sisik selalu memilih kawasan pantai yang gelap, sunyi, dan berpasir untuk bertelur. Nah, jadi betul-betul tempat yang aman lah. Yang sunyi, gelap, dan situ dia bertelur. Dia agak susah kalau manusia mau
mengintai tempat penurunan penyu tersebut. Paruh penyu sisih agak runcing sehingga memungkinkan mampu menjangkau makanan yang berada di dalam celah-celah kerang seperti spons dan anemon. Mereka juga memakan udang cumi-cumi. Nah, tadi kan mulutnya kan kayak burung elang tuh ya. Nah, jadi mudah dia menjangkau makanan mangsa-mangsa seperti ikan, cumi-cumi, anemon atau apa yang sembunyi di celah-celah kerang bisa diambil karena kan runcing, kecuali kalau tebal, agak susah. Kemudian yang keenam, penyu tempayan atau Caretta caretta. Penyu ini dalam bahasa Inggris bernama loggerhead turtle. Warna karapasnya coklat kemerahan, karapasnya nih coklat kemerahan, kepalanya yang besar dan paruh yang bertumpuk overlap. Salah satu ciri mengenali penyu tempayan. Ini maksudnya nih, ini ini paruh bawah, paruh atas agak beda. Maksudnya agak di atas lah, biasanya sejajar kan. Nah, biasa sejajar. Oh, ini agak ke depan ini menumpuk seperti ini. Itu cara menandai penyu tempayan. Di samping itu terdapat 5 buah sisik di kepala bagian depan perifrontal. Ada 5 sisik katanya di sini. Kalau kita lihat mungkin di sudut atasnya kan. Umumnya terdapat 4 pasang sisik costal, 5 buah sisik vertebral, plastron berwarna coklat muda sampai kuning. Nah, ini plastronnya coklat muda ataupun warna kuning. Kasih ciri penyu tempayan kan. Penyu tempayan termasuk jenis karnivora yang umumnya memakan kerang-kerangan yang hidup di dasar laut seperti kerang remis, mimi, dan invertebrata lain. Jadi dia karnivor, makan kerang, makan mimi ataupun invertebrata lain. Penyu tempayan memiliki rahang yang sangat kuat untuk menghancurkan kulit kerang. Ya, kalau nggak punya rahang yang kuat, jadi nggak mungkin lah bisa makan kerang tadi, karena kerang keras. Penyu tempayan dapat dijumpai di hampir semua lautan di dunia. Hewan ini memiliki panjang, nah segini, beratnya segini juga. Penyu tempayan memiliki kebiasaan akan kembali ke pantai tempat asal ia menetas untuk bertelur. Hampir sama kayak yang Silonia midas tadi, penyu hijau akan kembali ke tempat asalnya dia dilahirkan untuk bertelur. Penyu tempayan mulai bertelur setelah berumur 20-30 tahun. Lama juga ya. Nah, itu akan mengakibatkan bisa-bisa kepunahan. Jadi mungkin sebelum dia masuk masa bertelur sudah diambil atau oleh manusia atau siapa, ataupun sudah mati dimangsa oleh hewan lain. Jadi terlalu lama siklus reproduksinya untuk memperbanyak jumlah komunitas sebelum diserang oleh predator. Dan mempunyai masa penetusan telur selama 60 hari. Jadi masa penetasan atau inkubasinya selama 60 hari. Kemudian terakhir adalah penyu lekang kempi, Lepidochelis kempi. Dalam bahasa Inggris, spesies ini disebut sebagai Kemps ridley turtle. Tubuhnya mirip dengan penyu lekang, hanya sedikit lebih besar. Jadi dia mirip penyu lekang tapi cuma agak lebih gede ya. Kata Kemps kepada Kemps ridley turtle, jadi ada mungkin si Kemps ini mengatakan kepada Kemps ridley turtle ini. Nah, ini jenis penyunya untuk mengenang Richard Kemp yang telah meneliti jenis ini sehingga bisa dibedakan dengan penyu lekang. Nah, jadi hampir mirip dengan penyu lekang, tapi nama spesiesnya ini ada Kemps-nya untuk menghormati Richard Kemp selama hidupnya dalam meneliti penyu ini. Dikasih nama ini ya, nama yang menelitinya. Itu hal wajar sih kalau di bagian taksonomi hewan tuh penamaannya tuh kebanyakan mengambil dari nama orang yang meneliti atau menemukannya. Kemudian beberapa upaya telah dilakukan untuk melestarikan penyu. Salah satunya adalah dengan pengolahan kelestarian penyu yang berkelanjutan. Untuk pengolahan itu adalah melalui penangkaran penyu. Kalau nggak dibuat penangkaran seperti ini, kebanyakan ini penyu tidak penangkaran. Nanti diambil oleh hewan, oleh manusia. Diambil dagingnya, diambil telurnya. Tapi bukan telur seperti kuning ini sih. Ini kayak telur ayam belum netas, tapi ini yang kalau udah netas ya warna putih. Penangkaran penyu yang ada di Indonesia antara lain penangkaran penyu sisik Pulau Pramuka, penangkaran penyu sisik di Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, program penyelamatan penyu di Kuta, mungkin Kuta ini Pak Bali ya teman-teman. Kemudian dan penangkaran penyu Sukamaju di Pekuan Muara Tembuli. Muara Tembuli apakah Sumatera Selatan? Tapi nggak tahu saya, nggak berani nebak-nebak. Dengan adanya pengolahan ini diharapkan masyarakat akan lebih peduli terhadap pelestarian penyu. Nah, dengan adanya tempat penangkaran penyu yang bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya penyu itu penting bagi perairan ataupun penting bagi rantai makanan di perairan supaya masyarakat tidak memburu daging dan telur penyu. Kemudian masuk kita ke materi kedua dari 4 materi adalah tentang buaya air asin.
Buaya air asin merupakan jenis buaya yang paling besar di dunia. Buaya ini sering juga disebut dengan buaya muara, buaya laut, atau buaya Indo-Australia. Bahkan buaya buaya memakan manusia dan nama lokal lainnya ini banyak namanya tuh, ada buaya muara, muara kan air asin juga kan, air payau tuh. Buaya laut sama aja buaya air asin, buaya Indo-Australia. Nah, ini suka makan manusia atau buaya pemakan manusia, banyak nama-namanya. Kemudian buaya ini diberi nama demikian karena memang tidak hanya hidup di sungai-sungai, tapi banyak hidup di dekat laut atau muara. Nah, jadi ya, penamanya tidak mengasal-ngasal ya. Kemudian air asin ini, buaya air asin maksudnya, buaya air asin ini memiliki moncong yang lebih lebar dibandingkan dengan buaya lainnya. Jadi mulutnya tuh lebih lebar dibandingkan yang lainnya. Jadi dengan lebar tuh mudah lah melahap mangsanya. Buaya air asin muda berwarna kuning pucat dengan garis-garis hitam dan bintik di tubuhnya dan ekornya. Jadi waktu masih muda tuh warnanya kuning pucat dengan garis-garis hitam dan bintik di tubuh ekornya. Ya, ini klasifikasi ilmiahnya. Kelas reptil, ordo Crocodila, Crocodilae, Crocodilus, spesies C. Vaporus, nama latinnya Crocodilus vaporus, nama spesiesnya. Warna ini akan bertahan beberapa tahun sampai buaya air asin menjadi dewasa. Nah, ini tadi warna yang kuning pucat tuh dengan garis hitam tuh dia bertahan selama masih muda aja. Jadi warna kuning hitam lah anakannya. Nanti kalau udah besar dah beda warnanya. Ketika beranjak dewasa, warna buaya air asin akan menjadi hijau kegelapan. Nah, mungkin seperti ini, hijau kegelapan. Ini kan ini hijau kegelapan. Di sini kuning hitamnya udah mulai agak pudar warna masa kecilnya. Nah, kemudian kalaupun ada variasi lain, biasanya cirinya adalah warna kulitnya cenderung pucat. Kalau ada variasi lain, warnanya mungkin lebih pucat aja, itu beda. Kalau yang ini kan udah kelihatan kuning hitamnya pudar, dah ada warna hijau pekatnya. Dilansir National Geographic, rata-rata panjang buaya muara jantan adalah sekitar 5 meter dengan bobot 454 kilo. Di antara jenis buaya yang lain, buaya air asin merupakan yang terbesar. Oke, di antara jenis buaya lain, buaya ini yang besar lah. World Atlas bahkan menyebut bahwa hewan ini merupakan reptil terbesar di bumi saat ini. Jadi Atlas dunia tuh menyatakan ini reptil terbesar adalah buaya. Sepertinya kita juga percaya ya, karena di atas buaya kayaknya nggak lebih besar lagi. Situs itu juga menjelaskan bahwa buaya air asin juga merupakan predator terbesar di darat dan tepi pantai ya. Dia juga masuk predator di darat dan tepi pantai. Ya, tepi pantai dekat muara tadi kan. Kemudian di darat juga bisa dia ke darat untuk makan makan makanannya, termasuk mungkin manusia. Penyebaran wilayah, buaya air asin memiliki toleransi tinggi terhadap salinitas. Jadi dia nggak pengaruh dengan salinitasnya, pekat atau encer kayak di muara ataupun di mana, atau yang stabil dia nggak pengaruh, masih bisa tahan. Reptil satu ini pun memiliki range habitat yang luas, yaitu di daerah air payau dan air tawar di India Timur, Australia, Utara, Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, jadi kan di sini dibilang dia termasuk toleran pada salinitas, kemudian juga dia ring habitat yang luas, maksudnya daerah penyebarannya luas karena kan ada yang bilang nih buaya ini umurnya panjang. Kalau umurnya panjang, kalau pergi ke daerah banyaklah daerah bisa dijangkau dengan umurnya sepanjang itu dia berkeliling. Jadi kan banyak dia menyebar-nyebar di daerah yang mungkin masih sekitar Indonesia, Papua Nugini sama Indo-Pasifik tadi. Ya, tapi kan kalau dilihat dari dekat tuh daerahnya luas, biarpun dari peta nggak luas kan. Nah, jadi dia lebih tahan lah untuk berkeliling atau hidup lama dalam air. Karena kemampuan untuk hidup di lautan terbuka dalam jangka waktu yang lama, buaya air asin dapat menyeberangi hamparan laut yang luas untuk mencapai daerah-daerah baru. Jadi dia bisa menyeberang dengan hanya berenang biasa. Populasi mereka tersebar luas di daerah lainnya seperti Kepulauan Pasifik, Fiji, dan Papua Nugini. Nah, maksud populasi tersebar luas di daerah lain seperti di daerah ini tadi, Pasifik, Fiji, dan Papua Nugini. Buaya air asin bisa memakan apa saja yang ada sekitarnya dan bisa masuk ke rahang mereka. Jadi apapun yang masuk ke rahang mereka bakal dimakan, termasuk burung, kerbau, walabi, monyet, sapi, babi hutan, kepiting, ikan, dan kura-kura, bahkan hiu ya. Apa yang masuk dimakannya terus. Mereka merupakan predator oportunistik. Oportunistik itu bukan yang pasif ya. Dia agak aktif dia ataupun aktif ataupun bersemangat ataupun niat kali untuk memburu mangsanya. Jadi kayak sigap lah. Yang hiperkarnivor, hiper ya kayak kita kayak hiperaktif kan sangat aktif. Hiperkarnivor berarti karnivor yang sangat aktif ya, sangat apa ya, sangat cepat lah mungkin. Dengan fleksibilitas penyesuaian makanan tergantung makanan tersedia. Jadi dia lebih apa ya, lebih
fleksibel dalam pemilihan makanan. Kalau makanannya lagi ada burung, ya burung, kalau ada ikan, ikan, kalau kerbau, kerbau, makan apa yang ada. Tapi beda dengan mungkin jenis lain yang harus makan makanan tertentu. Nah, ini area penyebarannya. Kepulauan Solomon di sini dia, di belakang Papua. Ini Papua Indonesia. Jadi ada buat daerah ini, bahwasanya ini untuk dilindungi untuk daerah penyu, biar ada ambil daerah lain kan cocok nih. Ada pulau-pulauan kecil cocok untuk pemijahan penyu tadi naik ke atas untuk bertelur di pulau-pulau yang nggak ramai. Buaya ini juga bisa tetap hidup dengan kesediaan makanan yang sedikit. Nah, maksudnya dia nggak perlu banyak makan, dengan dikit aja dia masih bisa bertahan hidup. Dengan sifatnya yang ganas dan agresif, mereka juga bisa memangsa manusia yang sedang berada dalam perahu. Ya, bisa menyerang manusia, itu juga ada sering kasus-kasusnya. Dalam mencari mangsa, buaya air asin akan bersembunyi dengan sabar di bawah permukaan dekat tepi air. Mereka menunggu mangsa potensial untuk mendekati mereka. Nah, kebanyakan biar buaya ini aktif, dia ada strategi. Mungkin dia diam dulu sampai korbannya datang, manusia ataupun hewan apa, baru dia terkam dengan ganas. Nah, itu dia cara berburu si buaya tadi. Nah, ini habitat dan karakteristiknya lah migrasi musiman. Jadi setiap musim dia migrasi. Yang sering terjadi di antara buaya air asin ketika musim hujan. Mereka biasanya menghabiskan waktunya di sungai atau di rawa air tawar. Jadi pada musim hujan dia bermigrasi ke sungai atau rawa air tawar. Saat musim kemarau, mereka pindah ke muara dan danau. Nah, ketika musim kemarau, dia pindah ke tempat lain, muara dan danau. Kadang juga menjelajah ke laut. Buaya air asin merupakan perenang yang sangat baik. Nah, maksudnya ini perenang sangat baik ini maksudnya kecepatan renangnya sangat bagus. Sehingga kadang buayanya terlihat jauh jauh di laut. Nah, maksudnya dari jauh terlihat mungkin bisa mendekat ataupun dari jauh sudah kelihatan karena dia perenangnya perenang yang bagus lah. Dikutip dari Discover Wildlife, buaya ini bahkan bisa menempuh jarak di laut hingga sejauh 900 km. 900 km tadi kalau per jam mungkin ini ada biasanya dibuat kan 900 km apakah per jam atau per menit saya nggak tahu, tapi kemungkinan per jam nih. 900 km per jam termasuk cepat kalau 900 km. Kalau dia per menit, per 10 menit nggak mungkin, terlalu lama. 900 km itu jauh. Meski buaya ini bisa menghabiskan banyak waktunya di air asin, buaya jenis ini tidak hanya disebut reptil laut seperti halnya penyu, karena buaya ini tetap bergantung pada tanah untuk makanan dan air. Nah, jadi dia tidak bisa disebut reptil laut sepenuhnya seperti penyu, karena dia naik ke atas bukan untuk ambil oksigen aja, tapi untuk makanan, untuk minum dia masih di atas. Makanya tidak bisa dikatakan makhluk laut sepenuhnya. Buaya bisa bertahan dalam air selama lebih dari 1 jam karena buaya mampu mengurangi detak jantungnya menjadi 2 hingga 3 detak saja per menit. Nah, detak jantung ini kan banyak misalnya. Untuk 1 menit kalau kita mengukur detak jantung ini kan sampai 180. Sementara ini buaya 2 atau 3, jadi jantungnya lambat kali berdetak. Ya, diperlambat lah, jadi bisa lah dia bertahan di perairan agak lama. Dengan begitu, buaya dapat menunggu di bawah air sampai mereka melihat dan mendapatkan mangsanya. Oh jelas, jadi bisa lama kali. Kalau kita yang detaknya antara 80 sampai 100 saja bisa 2 menitan di dalam air, apalagi yang 1 menit 2 atau 3 detakan jantung aja, jadi bisa lebih lama dia sembunyi di air. Buaya air asin di Australia mematikan, maksudnya sangat bahaya, hanya separuh otak mereka selama tidur. Oh bukan, maksudnya buaya air asin ini mengistirahatkan otaknya setengah aja diistirahatkan, nggak semua. Menjaga separuh lainnya waspada terhadap bahaya. Sistem saraf pusat yang kompleks membuat mata kanan tetap terbuka ketika sisi otak terjaga dan begitu juga sebaliknya. Jadi mereka yang tidur tuh sebelahnya nggak tidur. Tapi ini buaya asin Australia supaya nggak diburu dan sebagian juga menjaga dari perburuan buaya tadi. Jadi kan biar nggak diburu dia juga berjaganya bisa melakukan perlawanan. Buaya air asin dapat membuka mulutnya selama masih berada di bawah permukaan air tanpa takut tenggelam. Nah, biasanya kan orang kalau menyelam tuh itu kan membuang semua angin dalam badannya biar mudah tenggelam. Buaya ini kalau buka mulut kan terbuang tuh anginnya blek blek blek. Anginnya keluar, jadi kan udah nggak ada lagi angin, pasti bakal tenggelam. Tapi dia nggak tenggelam karena hewan ini memiliki katup atau penutup ketika di bawah mulut. Jadi kalau dibuka mulut, air nggak bisa masuk, jadi masih aman, nggak akan tenggelam. Buaya masih dapat menggigit mangsanya di bawah air dengan membuka mulutnya. Bahkan sebagian besar serangan buaya terjadi dengan cara ini. Ya serangan buaya memang menggigit, maksudnya dalam air masih bisa dikejar
yang korbannya menggigit masih lemah air ya. Jadi kan setelah digigit mungkin dia masih bisa menggigit lagi di air, harusnya mungkin nggak bisa takut keselak ataupun kemasukan air di mulutnya. Tapi sudah dibilang dia ada katup khusus yang mengakibatkan nggak bisa masuk air dalam tubuhnya yang akan mengganggu kinerjanya. Buaya air asin betina akan bertelur sekitar 50 telur di sarang kecil yang membusuk di atas garis banjir selama musim hujan. Nah, pada saat musim hujan mungkin ada apa ya? Ada sesampahan, rebutan atau serasa atau apa yang yang udah kering ataupun yang nggak kembali lagi ke laut tetap di situ jadi tempat taruh-taruh buaya. Buaya lebih suka taruh telurnya di area seperti itu untuk penetasan. Betina akan menjaga telur selama periode inkubasi biasanya sekitar 12 minggu atau 4 bulan ya. Setelah telur itu menetas, ia akan membantu anak-anaknya mencapai air dan akan menjaga mereka sampai mereka bubar selama beberapa minggu berikutnya. Oh, jadi dijaga dulu sampai agak dewasa ataupun sudah bisa berenang ke laut sendiri baru dilepas. Nah, buaya air asin memiliki rentang hidup yang panjang. Buaya air asin yang hidup hingga lebih dari 65 tahun. Jadi lama juga ya. Lebih daripada spesies buaya lainnya. Jadi buaya yang lain mungkin nggak lama, tapi buaya air asin itu lama. Di penangkaran bahkan ada beberapa laporan buaya air asin dengan umur lebih dari 100 tahun. Adalah contohnya beberapa, tapi nggak banyak yang bisa bertahan 100 tahun. Di sisi lain, kematian bayi buaya air asin tergolong sangat tinggi karena predasi yang besar. Jadi telur ataupun anakannya sering mati karena ada predator. Faktanya hanya 1% dari buaya air asin yang baru lahir yang dapat bertahan hingga dewasa. Jadi misalkan telurnya ada 20, kalau 1% itu 10, 20, 10%-nya 2. 1% ya mungkin nggak sampai satu, ataupun itu satu jadi nggak banyak yang bisa bertahan karena ada yang makanin, bukan makanin anak buayanya, biasanya makanin waktu masih jadi telur. Contohnya ya kayak di sini video yang saya lihat dimakan oleh ular misalnya telurnya. Telur dimakan, nanti ularnya bisa ngeluarin kulitnya, jadi makan isinya aja. Makanya buaya harus menjaga mungkin biar nggak diambil predator seperti ular. Kemudian kita masuk materi ketiga di 4 materi yaitu iguana laut. Iguana laut adalah satu-satunya spesies kadal yang berenang dan mencari makan di laut. Jadi ini kayak kadal tapi hidup dan makan di laut. Memiliki nama Latin Ambryrhynchus cristatus. Hewan ini adalah hewan endemik atau satu hewan khusus ya, cuman di daerah itu hidupnya di Kepulauan Galapagos. Sebelah barat di Ekuador Amerika Latin itu ada Kepulauan Galapagos. Nah, ini contoh kepulauannya gini, kepulauan eksotis lah, sangat bagus ya. Mereka khususnya mudah ditemukan di pesisir pantai di mana mereka senang berjemur di bawah sinar matahari. Nah, binatang ini suka menjemur, iguana laut. Jadi mudah ditemui lah kalau kalian ke Galapagos. Iguana laut memang menghabiskan sebagian besar waktunya di pantai, tapi ketika bertelur, iguana betina harus pergi ke batuan di tengah kepulauan dan menggali lubang untuk meletakkan telurnya di sana. Setelah bertelur, seinduk pun pergi. Nah, jadi dia iguana betina kalau mau bertelur, dia akan pergi ke tempat yang sunyi atau apa, menggali lubang, bertelur, setelah itu pergi meninggalkan telurnya. Mungkin nggak dirami ya. Anak iguana yang baru menetas lalu harus kembali ke tepi pantai yang agar aman, tetapi perjuangan mereka menuju ke sana tidak mudah karena harus berlari menghadapi hadangan predator seperti ular yang bisa untuk bisa selamat sampai pantai. Nah, jadi kan karena sudah ditinggal induknya dan bakal harus kembali ke laut atau pantai untuk terus hidup, pada proses kembali dari lubang itu ke pantai ya, itu sering terjadi pemburuan oleh predator, ya mungkin bisa dimakan oleh ular atau apa kan. Nah, jadi tidak banyak bisa bertahan hidup. Berwarna alami, warnanya umumnya hitam. Iguana laut jantan bisa berubah menjadi warna-warni. Iguana laut memiliki penampilan yang garang dengan deretan duri punggungnya berwarna hitam legam ya. Dia lebih kayak garang lah, kejam ataupun apa, ini ada durinya. Kemudian warna tersebut sebenarnya hanya fungsi untuk membantu menghangatkan diri. Oh, yang warna ini tadi dibilang untuk apa ya? Untuk alasan tadi saya lupa tadi, untuk mungkin untuk kawin ataupun untuk berkamuflase, cuman, eee, fungsi dari apa tadi, kulit yang warna-warni itu hanya untuk menghangatkan diri, belum tidak ada fungsi lebih lainnya mungkin. Karena berdarah dingin, iguana laut harus berjemur di tepi pantai. Warna hitam akan membantu menyerap panas supaya mereka nggak kedinginan habis menyelam di laut yang dingin. Nah, maksudnya itu karena hewan ini berdarah dingin, jadi dia ketika habis menyelam di laut agak lama itu akan
kembali lagi ke darat untuk berjemur yang dibantu dengan kulitnya hitam, hitam di mana kita tahu mudah untuk menyerap panas, jadi supaya dia nggak kedinginan habis menyelam. Kadang menyelamnya mencari makanan di bawah laut, jadi aman lah, bisa mengamankan dirinya lagi. Namun seperti dilansir dari Galapagos Konservasi, ada macam koran lah, korannya Galapagos. Pada musim kawin, tubuh iguana jantan berubah menjadi warna-warni untuk menarik perhatian betina. Oh, ya, untuk menarik perhatian ya, ganti warna. Warna bervariasi pada setiap populasi di Pulau-Pulau Galapagos. Ada yang merah, hijau, merah hitam, atau hijau orange. Dengan tampang yang sangar atau kejam ya. Kuku tajam iguana laut memang tampak seperti karnivora ganas, tapi sebenarnya adalah herbivore. Nah, jadi sekejam ini biasanya kita pikir dia makannya hewan atau apa, rupanya dia cuma makan rumput. Ya agak lain lah, agak nggak nyangka ya, kita pikir makan daging. Makanan mereka adalah alga dan rumput laut, maka mereka harus menyelam ke dasar laut untuk mencari makanan. Nah, alga dan rumput laut yang suka dimakan iguana laut, tapi kadang-kadang juga harus ke dasar laut untuk mencari makan. Kuku mereka yang tajam digunakan untuk berpegangan pada bebatuan dasar laut supaya tidak terbawa arus saat makan. Nah, pada saat ke bawah perairan, kukunya tuh tajam, bisa pegang bebatuan. Jadi kalau ada arus kencang akan terbawa mereka. Pernafasannya, iguana laut bernafas dengan paru-paru, maka tentu mereka nggak bisa bernapas dalam air. Namun mereka mempunyai kemampuan menahan napas untuk waktu yang sangat lama. Nah, jadi karena bernapas dengan paru-paru kan susah kalau bernafas dalam air, takut masuk air. Jadi dia bisa bernapasnya lama, mungkin sekali ambil napas, nanti baru bernapas lagi. Namun mereka punya kemampuan menahan napas untuk waktu sangat lama. Menurut lawan usianya, iguana laut bisa menyelam hingga kedalaman 20 meter dan menahan napas sampai 30 menit. Oh, pantesan dia bisa bertahan lama di dalam air walaupun dia menggunakan paru-paru karena dia bisa menahan napas sampai 30 menit. Itu termasuk lama ya, makanya bisa makan makanan yang di bawah laut tanpa takut kehabisan oksigen ataupun ada gejala lainnya. Sering bersin untuk mengeluarkan garam berlebih. Karena mencari makan di laut, iguana laut tentu sering menelan air laut saat makan. Supaya tidak kelebihan kadar garam di dalam tubuhnya, mereka memilih kelenjar garam yang mereka memiliki kelenjar garam yang mampu menyingkirkan garam dari darahnya. Ini penting supaya mereka tidak dehidrasi. Karena kan kalau kita banyak minum air laut atau minum air laut jadi haus. Nah, takutnya karena dia sering menyelam atau sering di bawah permukaan air, jadi kena garam di badannya, jadi kan dia takut dehidrasi atau apa, jadi dia bersin mengeluarkan garam yang terdapat pada saat dia menyelam tadi. Kemudian pada saat pada saat mencari makan lah. Lalu kelebihan garam tersebut dikeluarkan dengan cara yang cukup unik, yaitu bersin. Jika melihat iguana laut bersin itu artinya dia sedang mengeluarkan kelebihan garam tubuhnya. Oh, jadi kalau kalian lihat iguana tuh dia bukan sakit kalau bersin, dia keluarin zat garam. Karena kan kalau bersin kita pikir udah sakit kan, kalau bukan. Kemudian ada kebiasaan suka mengangguk. Selain bersin, iguana laut yang punya kebiasaan lain yang cukup unik, yaitu mengangguk. Untuk apa ya? Karena pada laman ada Critters Science, gestur itu dilakukan untuk iguana jantan untuk mengintimidasi pejantan lain. Jadi semacam menggertak pejantan lain untuk tidak mendekati betinanya biasanya. Ini maksudnya area area dari iguana tersebut. Selain itu, iguana jantan juga akan mengangguk mengangguk dengan cepat di hadapan betina ketika akan kawin dengannya. Nah, maksudnya ketika mungkin masa pemujaan akan kawin, iguana ini mungkin akan memberi tanda berapa anggukan yang agak cepat. Tapi kalau anggukan yang agak itu cepat tadi mungkin untuk mengusir pejantan lain biar tidak banyak yang pejantan di situ. Karena memiliki banyak predator, iguana laut punya banyak akal untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan keberadaan mockingbird. Ini pada subbab bertahan hidup dengan bantuan mockingbird. Burung mockingbird ini akan mengeluarkan jeritan ketika elang Galapagos mendekat. Jadi di Galapagos selain ada iguana, jadi ada juga elang Galapagos. Jadi mungkin bisa mengganggu iguana tadi kan. Nanti si burung mockingbird ini akan berteriak atau mencari terlebih dahulu supaya yang di laut bisa persiapan lah biar gak diambil sama elang Galapagos. Iguana laut yang mendengar jeritan itu tahu bahwa akan ada bahaya dan segera kabur ke bebatuan atau ke dalam laut. Nah, karena yang jarangnya burung, kita cukup sembunyi di bebatuan atau dalam laut karena burung kan nggak bisa masuk dalam bebatuan dan dalam air perairannya. Mampu mengecilkan ukuran tubuhnya. Selain ancaman predator, iguana laut juga perlu bertahan hidup dari
kurangnya sumber makanan misalnya pada saat terjadi El Nino. El Nino kan musibah di perairan ya. Musibah di perairan itu mengakibatkan nggak salah di sini kekeringan di daerah Indonesia Pasifik Pasifik Barat ya, yang basah atau apa banjir kan. Untuk itu mereka beradaptasi dengan cara mengecilkan ukuran tubuhnya hingga 20% supaya kebutuhan makanan kurang. Oh mungkin kalau kebutuhan makanan lagi berkurang, iguana itu dapat mengecilkan 20% tubuhnya. Jadi supaya tidak banyak menghabiskan bahan makanan. Ketika makanan kembali melimpah, maka ukuran mereka akan kembali seperti semula. Oh, nah jika tidak ada makanan lagi atau sumber daya makanan melimpah, mereka akan kembali membesarkan tubuhnya, tidak perlu memperkecil sampai 20%. Nah, kemudian kita sudah masuk ke materi keempat dari 4 materi, yaitu tentang ular laut. Studi, ini pas saya tulis ya, ini keterangan ular lautnya. Studi yang dilaporkan dalam Proceeding of the Royal Society B mengungkapkan titik terang tentang bagaimana transisi dari kehidupan terestrial darat ke kehidupan akuatik perairan yang telah membentuk evolusi ular laut. Shine mengatakan, Shane ini mungkin bagian dari tim Proceeding the Royal Society B ini, mengatakan ular laut berasal dari ular darat yang amat berbisa, semisal ular harimau, contoh ular harimau. Nah, ini ular laut kan, ular harimau agak mirip kan, yang amat beracun yang kembali menginvasi laut sekitar 5 juta tahun lampau. Jadi mungkin 5 juta tahun yang lalu ular ini mungkin dia cuma coba hidup di laut, dan ketika sudah agak lama sudah cocok maka akan berevolusi bentuknya seperti ular laut. Jadi udah adaptasi dengan perairan, jadi cocok, mungkin udah cocok pernapasannya atau udah cocok bagian lainnya. Fakta bahwa ular laut melakukan transisi dari kehidupan di darat ke air menjadikan mereka model sempurna untuk mempelajari evolusi. Jadi dari hewan darat bisa hidup di laut tuh bisa jadi contoh yang baik untuk kasus evolusi hewan. Yang mungkin yang sebelumnya nggak ada ya hewan laut yang menjadi hewan darat menjadi hewan laut. Mungkin di sini contohnya si ular tadi. Jadi kan bisa jadi bahan evolusinya apa aja yang perlu diadaptasi, apakah bentuk ini, bentuk tubuh ataukah bentuk organ pernafasan apa aja gitu kan. Gimana cara evolusinya? Karena dapat membandingkan ciri antara ular darat dan ular laut serta mengidentifikasikan pengaruh selektif yang unik pada kedua habitat. Jadi ingin ketahui apa sih manfaatnya dari dua jenis spesies ini bagi habitatnya. Perubahan dari darat ke laut berarti ular harus menghadapi sederet tantangan baru, dan ular harus mengembangkan karakteristik fisik baru yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam lingkungan akuatik. Nah, dalam lingkungan akuatiknya itu ada beberapa perubahan karakteristik fisik ya. Sepertinya yang sudah saya ketahui ini ekornya ada bentuk pipih, nggak runcing tajam lagi. Jadi bisa mendayung tidak? Mendayung di perairan. Kalau pipih kan agak susah. Kemudian berbeda dengan ular darat, ular laut memiliki ekor bentuk dayung untuk berenang. Katup, ini untuk berenang nih, udah kayak apa ya, kayak dayung. Nah, berenangnya mudah. Katup untuk lubang hidungnya. Lubang hidungnya ada katupnya. Mungkin kalau lagi nggak bernafas atau apa ditutup biar nggak masuk air. Nanti dia ngeluarin napas pas lagi perlu aja. Dan paru-paru besar untuk menyimpan oksigen ketika berada dalam air. Jadi eh, dia punya paru-paru yang besar supaya agak lama bisa bertahan dalam air, nggak usah bentar-bentar ke permukaan untuk mengisi ulang paru-parunya. Ini contoh eh, ekor ya, tuh bentuk nyatanya di lukisan mungkin ya, bentuk nyatanya ini. Kemudian ini ada klasifikasi ular laut era abu, Laticauda colubrina. Ini apa ya? Dinamakan yellow leopard secret, tinggi, berbisa tinggi dan berbahaya. Ini sukunya ini panjang maksimum betina 142 cm, jantan 87. Jadi betina lebih panjang, jantan agak pendek ya. Nah, kontribusi pada ekosistem menjaga keseimbangan populasi ikan dan belut. Ular ini merupakan mangsa bagi banyak predator memakan daging di darat maupun burung pemangsa yang berburu di laut. Nah, jadi kan ada predator yang makan ikan lah ataupun belut. Nah, ini kan kalau terlalu banyak yang ikan atau belut dimakan kan bakal punah. Tapi ular ini dia akan memakan predator yang memakan ikan tadi. Jadi mengurangi predator supaya ikannya tetap banyak. Dan kayak burung-burung di laut tadi, mungkin kalau ular ini lagi di permukaan, burung juga lagi dekat akan mengambil ikan, bisa juga jadi makanan ular laut nih. Jadi mengurangi
jumlah predator yang akan memakan ikan dan belut. Ini bahaya bagi manusia. Ular ini memiliki bisa yang sangat kuat seperti ular laut lainnya. Namun ular ini biasanya tidak melihat penyelam atau perenang sebagai ancaman dan jarang sekali menggigit. Nah, ya sih ceritain, dia ini kalau ketemu penyelam ini nggak langsung sibuk ataupun nggak akan peduli kali ataupun pura-pura nggak lihat atau gimana kan, karena dia melihat penyelam itu bukan ancaman bagi mereka, nggak merasa terancam dengan apa tuh keberadaan penyelam tadi. Jadi ya masih aman, tapi jangan sengaja juga mendekati ya, takut berbahaya atau kurang beruntung. Status konservasi dan ancaman, ular ini tidak memiliki masalah konservasi di Indonesia, jadi masih aman lah, masih banyaknya mungkin masih cukup. Dia banyak di Borneo, Jawa, dan Bali. Ular laut belang merupakan jenis ular yang paling tersebar luas di Marga Laticauda, merupakan spesies ular amfibi yang menghabiskan sebagai besar hidupnya di laut, tapi datang ke darat untuk bereproduksi. Di sini contoh ular belang itu ular yang sering di laut, tapi pas bereproduksi dia akan ke daratan, mungkin bukan daratan manusia, ada daratan sekitar pantai. Nah, daratan yang kayak gini lah. Kalau tadi kan laut lepas sebenarnya. Ia merupakan salah satu jenis ular laut yang menghabiskan cukup banyak waktunya di daratan. Dalam adaptasi gaya hidup semi akuatik, ular laut belang telah berkembang morfologi yang khusus. Nah, mungkin pada saat mungkin ya proses penetasan telur ataupun tidak langsung kembali, dia harus banyak adaptasi. Nah, disitulah terjadi evolusi seperti tadi kan, dari laut ke darat, kemudian anakannya juga ataupun ular ini akan kembali ke laut, ataupun dia bersinggah di darat, harus ada evolusinya ataupun ada evolusi yang dilakukan supaya bisa bertahan hidup ketika masa peneluran dan inkubasi kita di darat. Ular ini memiliki sisik ventral dan berbentuk tubuh silinder yang khas dari ular darat. Nah, tubuh silinder ini kayak pipi, kalau sisik ventral sisik yang di tengah ya. Nah, sisiknya khas lah, sisik ventral. Atau sisik perut ya. Sisik ventral, sisik tengah saya. Sebuah fitur yang tidak dimiliki oleh ular laut asli. Nah, maksudnya kalau ular yang apa tadi ini, yang jenis ular belang tuh agak beda dengan ular laut. Kalau ular belang tuh ada sisi ventral yang tubuhnya juga silinder, fitur yang tidak dimiliki oleh ular laut asli. Ular laut yang lainnya umumnya mungkin nggak punya, tapi yang tadi ular belang tadi punya. Hal ini membantu dapat menjelajahi darat dan di pohon-pohon rendah sama seperti ular laut lainnya. Ekornya berbentuk dayung yang memberikan gerakan air lebih cepat. Ya, kalau morfologinya berbentuk dayung kan bisa lebih cepat ya ketika menyelam. Ular laut belang menampilkan belang-belang melintang di seluruh tubuhnya. Spesies ular ini memiliki dimorfisme seksual, yaitu betina memiliki tubuh lebih berat dan sekitar sepertiga lebih panjang pada jantan. Bukan masalah sih, itu memang udah morfologi bahwasanya betina lebih besar pada jantan. Makanya dinamakan dimorfisme, karena kan umumnya jantan dia masih lebih besar pada betina. Nah, di sini berbeda. Kemudian kepala dan ekor terlihat mirip yang berfungsi untuk membingungkan predator sehingga mengarahkan serangan mereka ke ekornya. Nah, di sini kan morfologinya tuh kepala sama ekornya mirip. Jadi kalau ada predator yang mau makan ular ini bingung, dia bisa salah serang. Kalau terserang ekornya, jadi dia bisa serang balik dari kepalanya. Kalau orang serang kepala kan bisa bahaya, bisa pusing atau otaknya terganggu, keseimbangan terganggu, jadi tidak bisa menyerang balik. Kepalanya kecil, sedikit berbeda dari tubuh yang berwarna abu-abu kebiruan yang mulus, sisik berspasi teratur, belang-belang hitam sama jarak melingkari tubuhnya yang kontras tajam dengan kuning terang atau krim. Nah, mungkin dia kalau lagi apa ya, nggak lagi berenang atau lagi siaga di darat atau di perairan pantai itu berbentuk begulung. Jadi kalau ada predator yang ambil mungkin manusia atau jenis lain, bingung dia mana yang mana kepalanya. Nanti bisa-bisa salah salah serang. Nah, di situ dia bisa serang balik. Kalau yang ekornya kan pipih tuh, udah kayak ular kobra atau sanca. Kita pikir kepalanya ini, ekornya yang lancip. Padahal kebalikannya, ekornya nggak lancip dia, Mmm, kepalanya silindris sih, tidak lancip datar dengan badannya, jadi tidak begitu kelihatan, ini agak mirip dengan ekor, kita pikir kepalanya sini, bisa salah serang. Nah, ini kan di mana luka yang disebabkan tidak akan serius. Jadi kan kalau predator mengarahkannya ke ekornya, jadi serangannya tuh nggak serius, jadi masih bisa menyelamatkan diri lah, masih aman. Nah, itu tadi tujuannya tadi membingungkan mangsanya, jadi selain berbahaya ini juga trik bertahannya sangat bagus. Lanjut, ular ini pergi ke daratan khusus pada sebuah pulau terpencil untuk beristirahat, mencerna makanannya, dan mengganti kulit. Nah, jadi dia
suka pergi tempat terpencil untuk istirahat. Kalau udah kenyang dia biasanya istirahat, nggak bergerak lagi, sekali cari mangsa, sekaligus banyak terus. Sekali mencerna makanannya, karena makanannya biasanya, ditelan bulat-bulat, jadi butuh dicerna dulu dan ganti kulit. Selain itu juga dapat menelur yang dapat menjumlah 4 sampai 20 butir nih telurnya. Nah, jadi sekalian bertelur mungkin. Masing-masing jenis kelamin spesies ular ini memiliki kebiasaan berburu yang berbeda. Namun keduanya memangsa terutama pada belut, khususnya ular yang sudah dewasa, di mana saat masih muda mereka memangsa ikan, cumi, kepiting, dan telur. Nah, jadi kalau masih muda dia makannya mungkin ikan, cumi, kepiting, telur ikan. Tapi kalau udah dewasa makannya belut. Nah, di sini mungkin ceritakan jantan dan betina itu beda cara memangsanya, tapi sini tidak dijabarkan lagi karena cuma menjabarkan morfologinya aja. Di sini ular ular betina lebih cenderung memangsa belut yang lebih besar, ya pada celah-celah terumbu karang. Oh, tapi mohon maaf ini dijelaskan rupanya, kalau ular yang betina tadi dia makan belut yang lebih besar mungkin daripada tubuhnya, yang berada di celah-celah terumbu karang. Di mana yang jantan lebih sering ditemukan memburu belut lebih kecil di dasar laut. Kalau jantan makan belut kecil di dasar laut, tapi kalau betina makan belut lebih besar yang sembunyi di terumbu karang. Ular ini juga telah terlihat aktif berburu di pantai pada saat surut. Kalau lagi musim surut ya, berburu di pantai di mana ia mencari sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan apa ya? Mungkin dari sisa-sisa belut atau bangkai-bangkai makanan. Ular ini biasanya ditemukan pada perairan tropis yang cetek, maksudnya di perairan di khatulistiwa ya, ataupun daerah tropis yang tidak terlalu dalam, di mana banyak terumbu karang hingga kedalaman 10 meter dan hutan bakau. Jadi dia mungkin yang ada di sela-sela karang dia suka sembunyi-sembunyi, bukan sembunyi sih, dia lagi cari belut ataupun biar aman dari predator sembunyi di karang. Ini contoh belut, ini contoh belut, ataupun ada di hutan bakau juga, di mangrove kan itu kan termasuk perairan yang tidak dalam ya, perairan cetek. Nah, dia juga mudah bersembunyi di sela-sela mangrove. Oke, sekian dulu materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.